Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada hari ini yaitu tentang negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia, bersama saya Suyanto. Biografi dari negara Indonesia yaitu nama Indonesia, bentuk negara republik, mata uang rupiah, luas daratan 1.904.569 km persegi, perairan seluas 3.257.483 km persegi. Lagu kebangsaan yaitu lagu Indonesia Raya, bahasa Indonesia, ibu kota Jakarta. Letak astronomis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Agama Islam mayoritas, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini adalah peta negara Republik Indonesia beserta luas daratan dan perairannya. Sejarah awal. Di bawah pengaruh agama Hindu dan Buddha, beberapa kerajaan terbentuk di Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Jawa sejak abad ke-4 hingga abad ke-14. Kutai merupakan kerajaan tertua di Nusantara yang berdiri pada abad ke-4 di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi, berdiri Kerajaan Tarumanegara. Pemerintahan Tarumanegara dilanjut oleh Kerajaan Sunda dari tahun 669 Masehi sampai 1579 Masehi. Pada abad ke-7 muncul Kerajaan Melayu yang berpusat di Jambi, Sumatera. Sriwijaya mengalahkan Melayu dan muncul sebagai kerajaan maritim yang paling perkasa di Nusantara. Wilayah kekuasaannya meliputi Sumatera, Jawa, Semenanjung Melayu, sekaligus mengontrol perdagangan di Selat Melaka, Selat Sunda, dan Laut Tiongkok Selatan. Di bawah pengaruh Sriwijaya, antara abad ke-8 dan ke-10, Wangsa Selendra dan Sanjaya berhasil mengembangkan kerajaan-kerajaan berbasis agrikultur di Jawa dengan peninggalan bersejarahnya seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Di akhir abad ke-13, Majapahit berdiri di bagian timur Pulau Jawa di bawah pimpinan Raden Wijaya dengan Bapati Gajah Mada. Kekuasaannya meluas sampai hampir meliputi wilayah Indonesia ini dan sering disebut zaman keemasan. Dalam sejarah Indonesia, kedatangan pedagang-pedagang Arab dan Persia melalui Gujarat, India, kemudian membawa agama Islam. Selain itu, pelaut-pelaut Tiongkok yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho atau Zheng He yang beragama Islam juga pernah menyinggahi wilayah ini. Pada awal abad ke-15, para pedagang-pedagang ini juga menyebarkan agama Islam di beberapa wilayah Nusantara, Samudra Pasai yang berdiri pada tahun 1267 merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia.
Indonesia pernah dijajah oleh beberapa negara seperti Portugis, Inggris, Jepang, tetapi yang paling lama adalah Belanda yang menjajah selama 3,5 abad. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu Indonesia dijajah oleh Jepang di saat Jepang terdesak oleh sekutu karena dua kota besarnya yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Indonesia memanfaatkan waktu untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bentang alam. Indonesia terdiri dari 17.000 pulau. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi dan luas perairannya 3.257.483 km persegi. Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa, di mana setengah populasi Indonesia bermukim. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar yaitu Jawa dengan luas 133.107 km persegi, Sumatera dengan luas 473.606 km persegi, Kalimantan dengan luas 539.460 km persegi, Sulawesi dengan luas 189.216 km persegi, dan Papua dengan luas 421.981 km persegi. Indonesia juga memiliki 178 juta hektar hutan. 37% flora dan fauna dunia terdapat di Indonesia, di mana 225 jenis fauna hanya ada di Indonesia. Batas-batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia diukur dari kepulauan dengan menggunakan teritorial laut, 12 mil laut, serta zona ekonomi eksekutif 200 mil laut secara penjuru mata angin, yaitu utara, berbatasan dengan negara Malaysia dengan perbatasan sepanjang 1.782 km, Singapura, Filipina, dan Laut Tiongkok Selatan. Bagian selatan yaitu negara Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Di bagian barat, Samudra Hindia. Di bagian timur, negara Papua Nugini dengan perbatasan sepanjang 820 km, Timor Leste, dan Samudra Pasifik. Ekonomi. Produk Domestik Bruto atau PDB Indonesia tahun 2013 tumbuh sebesar 5,78% dibandingkan dengan tahun 2012. Pertumbuhan terjadi pada semua sektor ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,19% dan terendah di sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,34%. Sementara PDB tanpa migas tahun 2013 tumbuh 6,25%. Besaran PDB Indonesia tahun 2013 atas dasar harga berlaku mencapai 9.084,0 triliun rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2012
mencapai 2.770,3 triliun rupiah. Secara triwulanan, PDB Indonesia triwulan 4 2013 dibandingkan dengan triwulan 3 2013 Hitohi turun sebesar 1,42%. Tapi bila dibandingkan dengan triwulan 4 2012, year-on-year tumbuh sebesar 5,72%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2013 menurut sisi pengeluaran terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 5,30%, diikuti komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga 5,28%, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh 4,87%, dan komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB sebesar 4,71%. Sementara komponen impor sebagai faktor pengurang mengalami pertumbuhan sebesar 1,21%. Pada tahun 2013, PDB harga berlaku digunakan untuk memenuhi komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 55,82%, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah 9,12%, komponen pengeluaran modal tetap bruto atau komponen investasi fisik 31,66%, ekspor 23,74%, dan komponen impor 25,74%. PDB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 mencapai 36,5 juta rupiah, meningkat dibandingkan PDB per kapita pada tahun 2012 yang mencapai 33,5 juta 57,78% dari PDB triwulan 4 2013 disumbangkan oleh Pulau Jawa dengan urutan 3 provinsi terbesar adalah daerah khusus ibu kota Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Secara kuantitatif, kegiatan-kegiatan di sektor sekunder dan tersier masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan kegiatan sektor primernya lebih diperankan oleh luar Jawa. Komoditas ekspor dan impor Indonesia. Ekspor meliputi pakaian jadi atau tekstil, karet dan produk karet, sawit, alas kaki, produk hasil hutan, kakao, elektronik, kopi, otomotif, dan udang. Sedangkan komoditas impor meliputi mesin-mesin, peralatan listrik, kendaraan, gandum-ganduman, produk dari besi dan baja, pesawat dan bagian-bagiannya, pupuk, bahan kimia, ampas atau sisa industri makanan plastik, dan barang dari plastik. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kita tidak bodoh, tapi dibodohkan. Kita tidak miskin, tapi dimiskinkan oleh sebuah sistem, kata Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia.